Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakalah dan kafalah sering kita dengar baik dalam ekonomi syariah maupun dalam lembaga keuangan syariah. Biasanya, kata tersebut terdapat dalam produk jasa perbankan syariah. Pada umumnya, masyarakat awam belum memahami mengenai apa yang dimaksud dengan kata-kata tersebut. Dalam mekanisme sistem perbankan, prinsip-prinsip kafalah dapat diaplikasikan dalam bentuk pemberian jaminan bank dengan terlebih dahulu diawali dengan pembukaan fasilitas yang ditentukan oleh bank atas dasar hasil analisa dan evaluasi dari nasabah yang akan diberikan fasilitas tersebut. Dan di sini saya Fadila Unirestafari ingin mengupas mengenai materi wakalah dan juga kafalah. Pengertian wakalah sendiri, wakalah atau wakilah merupakan isim masdar yang secara etimologi bermakna taukil, yaitu menyerahkan, mewakilkan, dan juga menjaganya. Wakalah juga berarti al-hafizu, yang berarti menjaga dan memelihara. Serta wakalah dalam arti harafiah adalah menjaga, menahan atau menerapkan keahlian atau perbaikan atas nama orang lain. Dasar hukum wakalah sendiri terdapat dalam Quran Surat Yusuf ayat 55 yang artinya, Yusuf berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negara, sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan." Juga dalam hadis, bahwasannya Rasulullah SAW mewakili kepada Abu Rafi dan seorang Ansor untuk mewakilinya mengawini Maimunah binti Harits. Hadis riwayat Malik. Juga dalam ijma ulama, para ulama berpendapat bahwa dengan ijma atas diperbolehkannya wakalah. Mereka mensunahkan wakalah dengan alasan bahwa wakalah termasuk jenis ta'awun atau tolong-menolong atau dasar kebaikan dan takwa. Rukun wakalah sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama, al-muwakil. Al-muwakil adalah orang yang memberi kuasa. Yang kedua, al-wakil. Al-wakil adalah orang yang diberi kuasa. Yang ketiga, al-taukil. Al-taukil sendiri adalah perkara atau hal yang dikuasakan, serta ijab dan qabul adalah pernyataan kesepakatan. Selanjutnya ada syarat wakalah. Syarat wakalah sendiri bagi muwakil atau orang yang diwakilkan adalah pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan, serta orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah, dan sebagainya. Yang kedua adalah syarat-syarat bagi wakil atau orang yang mewakili. Yang pertama, wajib cakap hukum, dapat mengerjakan tugas yang diwakilkannya, serta wakil adalah orang yang diberi amanat. Selanjutnya yaitu pengertian dari kafalah. Secara bahasa, kafalah adalah aldoman atau jaminan, hamalah atau beban, dan zamaah atau tanggungan. Secara istilah, ada persoalan yang berkaitan dengan utang piutang antara seseorang dengan pihak lain yang melibatkan pihak ketiga untuk menjaminnya. Menurut syara mazhab Syafi'i, al-kafalah adalah akad yang menetapkan ilrizam, hak yang tetap pada tanggungan atau beban yang lain atau menghadirkan zat beban yang dibebankan atau menghadirkan beban oleh orang yang berhak menghadirkannya. Menurut mazhab Maliki, al-kafalah adalah orang yang mempunyai hak mengerjakan tanggungan, pemberi beban serta bebannya sendiri yang disatukan, baik menanggung pekerjaan yang sesuai maupun pekerjaan yang berbeda. Serta menurut Sayyid Sabiq, kafalah adalah proses penggabungan tanggungan kafil menjadi beban asjil dalam tuntunan dengan benda yang sama, baik utang, barang maupun pekerjaan. Selanjutnya, dasar hukum kafalah terdapat dalam
Quran Surat Yusuf ayat 66, Allah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya bersama-sama kamu sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh. Tatkala mereka memberikan janji mereka, maka Yakub berkata, Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan ini. Serta dalam hadis dijelaskan bahwa telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW mayat seorang lelaki untuk disolatkan. Rasulullah bertanya, apakah dia mempunyai warisan? Para sahabatnya menjawab tidak. Rasulullah bertanya kembali, apakah dia mempunyai hutang? Sahabatnya pun menjawab kembali, iya, sejumlah 3 dinar ya Rasulullah. Rasulullah pun menyuruh para sahabat untuk mensolatkannya, tetapi beliau tidak. Lalu Abu Qatadah berkata, saya menjamin hutangnya ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun mensolatkan mayat tersebut. Dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari. Serta dalam ijma, ulama sepakat membolehkan kafalah karena kafalah kadang dibutuhkan di waktu tertentu. Ada kalanya orang memerlukan modal dalam usaha, dan untuk mendapatkan modal itu biasanya harus ada jaminan dari seseorang yang dapat dipercaya. Selanjutnya rukun kafalah. Rukun kafalah sendiri terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama kafil atau dlomin atau orang yang menanggung, yang kedua makfulahu atau orang yang mempunyai hak atas piutang, yang ketiga makful anhu atau orang yang mempunyai kewajiban atas hutang, yang keempat makful bih atau hak kewajiban yang ditanggung, serta yang terakhir adalah sigot atau ucapan serah. Lalu adapun syarat kafalah, syarat al-kafil atau orang yang menjamin, yaitu harus balik dan berakal serta bukan seorang budak. Yang kedua syarat bagi makfulahu atau orang yang berpiutang, yaitu jelas dan tertentu kehadirannya saat ijab dan qabul serta juga berakal. Yang ketiga syarat bagi makful anhu atau orang yang berhutang, yang pertama mempunyai kemampuan untuk membayar dan menyerahkan utang tersebut serta dikenal baik oleh kafil. Selanjutnya syarat bagi makful atau makful bih atau utang dan juga barang. Yang pertama makful bih menjadi tanggung jawab makful anhu. Yang kedua al-kafil mampu memenuhi atau melunasi makful bih. Yang ketiga bersifat sohi atau mengikat dan tidak bisa digugurkan kecuali dengan cara membayarnya. Lalu syarat bagi sigot atau lafadz, yaitu berupa ucapan yang menunjukkan tetapnya akad. Sigot harus menunjukkan terlaksananya akad tanpa terkait dengan apapun yang belum jelas, serta harus jelas waktunya. Jenis-jenis kafalah sendiri di sini ada kafalah binas. Kafalah binas adalah akad yang memberikan jaminan atas diri. Contohnya, seorang nasabah yang mendapatkan pembiayaan dengan jaminan nama baik dan ketokohan seseorang pemuka masyarakat. Walaupun secara fisik bank tidak memegang barang apapun, tetapi berharap tokoh tetap dapat mengusahakan pembayaran ketika nasabah yang dibiayai mengalami kesulitan. Lalu yang kedua ada kafalah bilmal, adalah kafalah sejenis jaminan pembayaran barang atau pelunasan hutang. Contohnya, si A menjamin utang si B kepada si C. Lalu ada kafalah bitaslim, adalah jaminan yang diberikan dalam rangka menjamin pengembalian atas barang yang disewa sesuai dengan kesepakatannya. Contohnya, bank mengeluarkan surat jaminan untuk nasabahnya tentang pengembalian atau penyerahan barang sewa yang disewakan nasabah kepada perusahaan leasing. Lalu ada kafalah al-munjazah. Kafalah al-munjazah adalah jaminan mutlak. Uang tidak dibatasi oleh jangka waktu dan untuk kepentingan atau tujuan tertentu. Contohnya, bank menjamin nasabahnya kepada pihak ketiga bahwa nasabahnya pasti melakukan kewajiban dalam suatu proyek.
Lalu yang terakhir ada kafalah al-mu'alaqah, adalah penyederhanaan jaminan dari kafalah al-munjazah, baik oleh industri perbankan maupun asuransi. Yang terakhir kita memasuki kesimpulan. Kesimpulan dari materi wakalah dan kafalah yang telah saya sampaikan adalah wakalah atau wakilah merupakan isim masdar yang secara etimologi bermakna taukil, yaitu menyerahkan, mewakilkan, dan juga menjaganya. Dasar hukum wakalah ialah Quran Surat Yusuf ayat 55, hadis, ijma, dan juga qiyas. Lalu kafalah secara bahasa berarti domu atau gabungan, sedangkan secara syara, kafalah bermakna penggabungan tanggungan seseorang, kafil, dengan tanggungan seorang ashil untuk memenuhi tuntutan dirinya, atau utang atau barang atau suatu pekerjaan. Adapun kafil adalah orang yang berkewajiban untuk memenuhi tuntunan makful bih, atau orang yang ditanggung. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai wakalah dan kafalah. Dan apabila banyak kekurangan dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.